suka membawa berkelahi. Tidak ada pun cerita angin datang bisa dikarang-karang kan? Itu. Bagaimana supaya ini dengan ini berkelahi? Udah baik-baik, tengok, lihat orang akrab-akrab, dia pura-pura ada masuk di situ. Tapi tujuannya apa? Karena dia ingin memecah belah orang ini, bukan memiliki kedamaian. Dikarang, tidak ingat kemarin. Kata dia, waktu kau tidak dengar, begini loh. Masa? Selama ini berbahaya dengan yang ini percaya. Iya. Di depan kawan juga ada. Kalau di belakang, kemarin kita sangat begini. Ini ada percaya. Makanya kita hati-hati ya itu. Hamba batu tempat ini jangan mau ada roh pemecahnya. Apapun dibilang kalau saya tadi. Bagaimana? Udah tenang aja sama situ. Tidak urusan ini. Tempatnya ini, udah aman itu. Usah. Jangan dikasih hati kepada roh-roh pemecah. Yang suka menggosip jangan dikasih hati. Amin. Supaya kita tidak mau pecah-pecah. Karena itu masalah dunia. Banyak hal. Justru itu Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan hari ini kita diingatkan. Sebagai kita manusia baru di dalam Tuhan, hidup kita harus sungguh-sungguh baru, tidak sama dengan dunia ini. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa Tuhan melarang kita tidak serupa dengan dunia ini? Kenapa? Karena kita bukan dari. Amin. Boleh kita utama bagi kita. Kenapa Tuhan melarang kita tidak serupa? Karena kamu bukan dari dunia ini. Dari mana kita? Dari warga kerajaan Allah. Karena benih ilahi sudah diberikan kepada kita walaupun tubuh kita tubuh jasmani kita. Karena waktu kita dibaptis, kita keluar, kita sudah menjadi ciptaan baru dan kita sudah dilahirkan dari Allah. Makanya berbanggalah Bapak Ibu Saudara kasih. Makanya jangan kamu serupa anakku. Contoh ini, anak presiden pasti dia bilang, anakku, anak presiden tahu bapaknya mau sakit di Indonesia. Cara ngomong, tinggal laku jangan salah orang gembel, ya kan? Jadi tidak mungkin siapa anak presiden? Pak D. Gibran. Kayaknya baju copeng-copeng ini kan naik motor. Ya kan? Itu sangat Gibran itu. Sama orang ini. Tidak. Jadi pasti orang. Karena kamu anak istana, hidupmu tidak sama dengan orang besar. Harus ada perbedaan. Jaga nama istana, jaga nama Bapak. Kita ini anak siapa? Anak? Kita warga kerajaan surga. Walaupun ada di dunia ini hal sementara untuk melatih kita, tapi kita akan kembali ke sana. Untuk itu kata jangan serupa dengan dunia ini karena kau berbeda anakku. Kau anak Allah, anak kerajaan. Di dalammu ada roh Allah. Justru itu Bapak Ibu Saudara sama Tuhan kita harus berbeda. Jangan sama hidupmu dengan orang sana. Dan apa Bapak dan bicara jalan Allah kan harus berbeda. Walaupun kita hidup kita biasa tidak, tetapi di dalamnya kita harus berbeda. Coba lihat Yohanes 15 ayat 9. Yang pertama dikatakan begini, berkata begini. Sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Ya kan? Tapi karena kita bukan dari dunia, amin. Jadi dunia tidak mesti kita. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi yang pertama memang karena kita dari surga, dunia pasti membenci kita. Kita tidak suka dunia membenci kita, karena kita berbeda hidupnya. Kadang ada yang mengatakan soklah dengan itu. Pasti kalau kalian melihat anak presiden, kita pasti orang-orang yang iri pasti mengatakan orang anak presiden itu sok kali lah. Apa rupanya? Padahal sebenarnya dia karena menjaga istana. Kita pun begitu. Kalau mungkin gaya kita berbeda karena kita menjaga nama Allah kita, tidak perlu takut. Karena dan kata dunia pasti membenci kita. Pas kata, bah, itu dia doang lah, itu dia doang. Kan dah, suruh para rajin-rajin tuh, kan? Pasti ada dalam baca kita. Di pesta-pesta bukan kita bah,
Sering orang mengejek kita, ini orang karismatik ini, nah sebenarnya tidur, kata lagi gitu, banyak kali cakap kepada kita. Ada yang bilang jangan surah baca Alkitab, jangan terus bibelon nanti. Ya inahnya kamu yang lagi bibelon, tak tahu apa artinya bibelon. Semakin banyak kata yang baca Alkitab bisa bibelon, jadi kritik katanya. Dari mana jalan? Justru semakin banyak kita membaca firman Tuhan, semakin roh Allah ada dalam hidup kita. Amin. Jangan takut dengan kata-kata itu. Jangan takut dibilang Alkitab loh. Tapi kalau kau hanya membaca tidak mempraktekannya memang salah, karena firman Tuhan mengatakan betapa perbuatan adalah mati. Jangan banyak tahu tapi tidak melakukannya. Itu yang katakan apa kita lakukan? Hidup benar sesuai dengan standar firman Tuhan. Ini saya harus mengajar seperti ini. Ibu tolong perhatikan ya. Ini jangan kalau kok bayang apa ini harus perhatikan dulu. Saya bisa membuat khotbah dari tertawa-tawa, saya juga tidak ada gunanya. Tapi saya mau mengajar siang hari ini supaya karena corona ini akan melatih kita menjadi lebih benar di hadapan Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Ya, karena Yesus bukan dari dunia, karena kita adalah anaknya, kita juga bukan dari dunia. Kita dari warga kerajaan surga. Justru itu Alkitab mengajak kita jangan serupa dengan dunia ini, karena ada perbedaan. Amin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kenapa kita ya, harus menentukan dan kita menjadi orang baru. Sini, jangan mengasihi dunia. Yang pertama dia jangan serupa, yang kedua jangan mengasihi dunia. Ada di dalamnya. Ini sudah saya bagikan di MA yang lalu. Ada yang ingat? Ada di MA minggu yang lalu di rumah masing-masing. Apa firman Tuhannya? Saya tes dulu jemaat Maangga di belakang sana. Apa ada dikasih kepada Pak Dik? Apa firman Tuhan yang minggu yang lalu Maangga? Atau yang ingat lah? Ayo, jemaat yang melakukan MA di rumah. Apa? Apa firman Tuhannya? Haleluya. Saya merenungkan buat supaya Bapak Ibu bisa mengerti, memahami pelan-pelan firman Tuhan. Ada yang ingat firman Tuhannya? Dikatakan jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Itu kan? Di mana tertulis? Halo? Haleluya. Di mana Pak Tommy? Saya bantuan dulu. Di mana ayat firman Tuhan kita yang lalu? 1 Yohanes 2 15-17. Ayo kita baca bersama-sama. Kita ulang lagi. Apa dikatakan 1 dan 3? Terus. Poin yang kedua, orang yang hidup baru katakan diingatkan Tuhan, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena di firman Tuhan berkata kalau kita lebih mengasihi dunia, kasih akan Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Kenapa? Dan memang saya katakan bahwa dunia dalam hal kita dikatakan adalah sama dengan bumi, adalah sumber yang ada. Karena terkadang manusia lebih mengasihi sumber hidup, pekerjaan, usaha dan segala macam yang membuat kita hidup. Padahal sebenarnya yang membuat kita hidup adalah Tuhan. Dan Tuhan yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Terkadang manusia lebih mengasihi itu daripada Allah yang
dunia. Yang ada di dalam adalah hasilnya yang kita nikmati, kita miliki. Dia mengasihi berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita daripada Tuhannya. Amin. Karena dikatakan kalau kita lebih mengasihi itu, kasih akan Allah tidak ada pada kita. Karena kalau orang yang mengasihi Tuhan dikatakan harus melakukan firman. Coba lihat Yohanes 14 ayat 15. Dikatakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita lebih mengasihi dunia, berarti kita tidak akan mengikuti perintah Tuhan. Karena kita lebih mengasihi daripada pekerjaan, usaha dan selama kita. Kita akan lebih mengikuti perintahnya itu. Gitu. Kesibukan di situ akan membuat kita lupa akan firman Tuhan. Tidak salah kita melakukan, tetapi harus kita lebih mengasihi Allah sumbernya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan jemaat-jemaat tempat ini, mari setiap hari pastikan hidup kita mengasihi Tuhan kita supaya kita diberkati. Kebanyakan anak sekarang lebih mengasihi dunianya daripada mendengar perintah Tuhan. Makanya di dalam Matius 6:33, ya. Apa dikatakan di sana? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu yang Tuhan ingatkan. Jangan mengasihi dunia dan segala isinya. Kalau kau mengasihi itu, kasih Allah tambah tidak ada. Karena orang yang mengasihi Tuhan akan melakukan firman Tuhan. Dengan kita mengasihi Tuhan, ada firman dalam kehidupan kita, justru kita akan lebih